betul kata Marotta bahwa lebih mudah mencari back karena ya, kalau dilihat back kita justru nggak masuk di sini. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Senin, selamat memulai pekan terakhir bulan Juni. Ada berita yang sangat menarik menurut gue dari Corriere dello Sport. Dia bilang bahwa Handanovic belum ikhlas-ikhlas banget nih merelakan posisi kiper nomor 1 Inter. Dia punya dua misi pribadi. Yang pertama ingin membantu Inter mendapatkan bintang 2, ingin menjadi bagian dari sejarah Inter mendapatkan bintang 2. Dan misi pribadi dia yang kedua adalah kalau dia bermain cukup musim ini, dia punya peluang untuk masuk 10 besar pemain yang memiliki penampilan paling banyak di Serie A. 10 pemain dengan caps terbanyak di Serie A, itu misi pribadinya Handanovic. Ada beberapa kemungkinan, katanya sih paling besar, paling memungkinkan adalah Handanovic di awal-awal Serie A dia akan tetap dapat dapat kesempatan untuk jadi kiper nomor 1. Lalu kemudian perlahan kalau Onana udah mulai membaik, kondisi tubuhnya, penampilannya sudah mulai bagus lagi, Handanovic akan lebih fokus ke Liga Champions, Onana fokus ke Serie A. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Ini kita beda kasus dengan Donnarumma dan Maignan ya. Karena Maignan itu sebelum main ke Milan, dia di klub lamanya jadi pemain inti, bagus banget, kiper terbaik Liga Prancis juga kalau nggak salah. Sementara Onana udah lama banget nggak main, bahkan di Ajax aja dia nggak dapet, dia dikasih kesempatan terus kan si Ten Hag-nya ini ya nyesel, akhirnya dia jadi cadangan lagi. Makanya itu nih gue agak khawatir Onana cukup lama bisa mencapai performa terbaiknya. Masalahnya kita jadi serba salah kalau nggak dikasih kesempatan, performanya nggak ningkat-ningkat, dikasih kesempatan khawatir blunder. Kalau menurut teman-teman solusinya gimana? Kalau dari Corriere dello Sport tadi, seperti yang gue sampaikan di awal, Handa akan dikasih kesempatan menjadi kiper utama di awal musim, tapi kemudian perlahan dia akan cuma dikasih kesempatannya di di Liga Champions doang. Tapi gue rasa Handa akan sekuat mungkin sih mempertahankan posisinya, dan ini akan menjadi kompetisi yang bagus di lini pertahanan kita. Nah, ngomong-ngomong lini pertahanan, kalau De Vrij sama Skriniar dijual, 2 dari 3 back utama kita dijual dan kipernya ganti, waduh, ini lini belakang kita koordinasinya bisa amburadul nih. Bisa jadi titik lemah kita musim ini. Kipernya ganti, backnya 2-nya ganti. Tapi gue ada catatan menarik teman-teman. Gue baru baca juga. Ternyata ini ada nih. Silakan teman-teman baca nih, gue tampilin progression and duel success of center back. Jadi progression itu maju ke depan, progresif. Jadi back yang tangguh, back yang mampu membantu serangan, back yang bagus membantu serangan, kayak kita mikirnya Bastoni. Sementara duel sukses ya kita tahu lah, back yang jago dalam duel dengan striker lawan, dengan pemain musuh. Nah, kalau dilihat justru tidak ada nama Skriniar, tidak ada nama Bastoni. Ini nih yang gue agak mengherankan. Gimana ya teman-teman ya? Apa jangan-jangan selama ini karena kita terpaku nontonnya Inter aja jadinya? Wah, kayaknya jago nih. Makanya si Marotta juga ngerasa bahwa nggak apa-apa kali ngelepas back, toh 2 back utama gue juga nggak masuk-masuk sini. Nah, yang menariknya tuh, teman-teman lihat di bagian yang sebelah kiri, di bawahnya Van Dijk ada Milenkovic. Itu adalah poor progression, good duel winning. Artinya untuk membantu serangannya nggak bagus, jelek. Tapi untuk duel lawan striker musuh, untuk lawan musuh tuh bagus, itu Van Dijk. Nah, di bawahnya ada Milenkovic tuh. Tidak ada Skriniar. Kita kan Skriniar kita pikirnya selama ini kayak gitu. Tipikal back yang nggak bagus bantu serangan, cuman duelnya bagus. Harusnya ada di sisi kiri, tapi ini nggak ada sama sekali. Sementara di sisi kanan itu adalah back yang bagus dalam menyerang, bagus dalam bertahan juga gitu ya. Ada nama Matip, ada Laporte. Wah, itu luar biasa banget. Ada Hernandez. Sementara yang bagian bawah, nah itu mah udah jelek untuk dua-duanya. Ada juga back yang jagonya nyerang doang, tapi bertahannya nggak begitu bagus. Nah, itu tuh teman-teman bisa lihat sendiri. Ini di 5 liga besar Eropa ya. Kalau warnanya hijau itu Serie A, itu teman-teman bisa silakan lihat sendiri. Tapi kok nggak ada nama back Inter sama sekali nih. Dan menariknya ada Milenkovic. Jangan-jangan Milenkovic selama ini justru lebih bagus dibandingin Skriniar, tapi memang nggak koordinasi dengan teman-temannya nggak sebagus Inter. Kemudian nggak banyak sorot kamera. Ini gue jadi sangat menarik juga. Mungkin Milenkovic
bisa berkembang sangat pesat ketika bermain untuk Inter. Ini buktinya tidak ada, Bastoni yang nggak ada. Nah, untuk kemampuan bertahan, duel sukses itu dibagi menjadi dua lagi teman-teman dalam statistik ini. Ada yang disebut good areally, yaitu good areal ability gitu ya, ketangguhan menjaga area termasuk offside trap gitu ya. Kemudian ada juga yang disebut on ground tuh kayak speed, man marking. Nah, ini gak ada nama Skriniar juga. Kalau yang sebelah kanan tuh jago semuanya tuh. Jaga wilayah jago, man marking juga jago. Itu ada Milinkovic teman-teman. Tidak ada nama Skriniar, tidak ada nama Bastoni, bahkan ada nama Romagnoli nih. Agak mengagetkan sebetulnya di sini. Makanya gue sebetulnya jadi sangat tertarik Milinkovic ternyata justru ada di dalam statistik ya. Kalau kita percaya statistik ini sebenarnya sangat menarik. Ada Demiral juga. Tidak ada nama De Ligt sih. Ini kalau dari yang gue lihat. Artinya menurut gue ya sudahlah. Mungkin Skriniar bisa balik 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Sekarang mungkin saatnya kita upgrade, betul kata Marotta bahwa lebih mudah mencari back. Karena ya, kalau dilihat back-back kita justru nggak masuk di sini. Tapi yang ingin gue garis bawahi di sini adalah ada tanda bahaya kalau kita kipernya ganti, backnya 2/3 ganti. Semoga koordinasi tidak berjalan dengan buruk ya. Gue nggak pingin lini pertahanan kita yang musim lalu solid justru menjadi titik lemah di musim ini. Ngomong-ngomong statistik, terakhir ada statistik yang sangat amat menarik, yaitu Brozovic ternyata ada di peringkat paling atas sebagai pemain best build up players, pemain yang paling bagus dalam membangun serangan. Verratti jaraknya lumayan jauh. Verratti ke Hernandez tipis, ke Kimmich tipis, tapi Brozovic jauh banget. Ini bukti bahwa kita boleh kehilangan Skriniar, mungkin Bastoni, mungkin kehilangan Lautaro, Perisic, tapi nggak boleh kehilangan pemain yang satu ini, Marcelo Brozovic. Teman-teman silahkan komentarnya. Sampai ketemu di cerwetan-cerwetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.